Nama saya Helena Alicia Argianti, absen 12. Ada 3 macam campuran, yang pertama larutan, kedua suspensi, dan ketiga koloid. Larutan merupakan campuran yang bersifat homogen dengan ukuran partikel zat terlarut di dalam larutan lebih kecil dari 10⁻7 cm atau kurang dari 1 nanometer, sehingga sulit diamati walaupun dengan bantuan mikroskop. Suspensi merupakan dispersi zat padat di dalam air dengan ukuran partikel zat terdispersi di dalam suspensi lebih besar dari 10⁻5 cm atau lebih dari 100 nanometer, sehingga masih dapat diamati dengan mudah. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 100 nanometer. Berdasarkan fasenya, sistem koloid terbagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Berdasarkan kedua fase tersebut, jenis koloid dibagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama yaitu cair dengan gas, yang kedua cair dengan cair, 3 cair dengan padat, 4 gas dengan cair, 5 gas dengan padat, 6 padat dengan padat, 7 padat dengan gas, 8 padat dengan cair. Pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek pengemburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Gerak ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Ketiga, adsorpsi. Absorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. 4. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel ini terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan, sehingga membentuk partikel yang lebih besar. 5. Koloid liofil dan koloid liofob. Pada sel yang bersifat liofil, zat terdispersi dapat menarik atau mengikat medium pendispersi. Pada sel yang bersifat liofob, zat terdispersi tidak dapat mengikat medium pendispersinya. 6. Koloid pelindung merupakan suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lainnya agar diperoleh koloid yang stabil. 7. Dialisis. Koloid yang mengandung ion-ion dimasukkan ke dalam kantung penyaring, kemudian dicelupkan ke dalam medium pendispersi atau air. Pembuatan koloid dilakukan dengan dua cara, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Yang pertama, cara kondensasi dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi penggaraman, dan penjenuhan larutan. 2. Cara dispersi dilakukan dengan cara mengubah partikel kasar atau besar menjadi partikel koloid melalui cara mekanik, cara Bussur-Bradick, cara peptisasi, dan cara homogenisasi. Koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada industri farmasi, kedua industri kosmetik, 3 industri makanan, dan juga berbagai macam kebutuhan lainnya seperti lem kertas cair, cat tembok, cat kayu, tinta, dan semir sepatu cair. Setelah materi, kita lanjut praktikum. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan koloid. Alat-alat yang kita gunakan yaitu gelas, senter, dan sendok sebagai pengaduk. Bahan yang saya gunakan yaitu ada sabun, minyak, dan air. Ambil 1 gelas. Kemudian, masukkan minyak ke dalam gelas tersebut.
Kemudian masukkan air ke dalam gelas yang sudah terisi minyak. Lalu aduk hingga air dan minyak tercampur. Terlihat air dan minyak tidak dapat tercampur karena air bersifat polar dan minyak yang bersifat nonpolar. Untuk menyatukan air dan minyak harus ada zat penghubung antar keduanya atau yang disebut dengan emulgator. Di sini saya menggunakan emulgator berupa sabun. Setelah sabun dimasukkan, aduk hingga air dan minyak tercampur. Untuk mengetahui salah satu sifat koloid, kita dapat melakukan percobaan efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Salah satu sifat koloid yaitu cahaya tidak dapat menembus koloid. Adanya partikel-partikel dalam koloid tersebut dapat menyebabkan cahaya tidak dapat menembus koloid. Tetapi partikel-partikel koloid dapat membiaskan cahaya sehingga cahaya tampak melebar di permukaan. Itulah materi tentang koloid dan pembuatan koloid.